Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nadila Suryani. Di sini saya akan mempresentasikan laporan tugas praktikum nilai dengan mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi atau PTI dan dosen pengampunya yaitu Pak Tommy Suryanto Eskom Mkom yang disusun oleh Putri Nadila Suryani selaku saya sendiri dengan NIM 32021160 dan dengan program studi D3 Teknik Informatika jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Pontianak Barat tahun 2022. Penerapan teknologi informasi dalam bidang pendidikan e-learning. Latar belakang. Salah satu teknologi yang sering digunakan saat ini adalah teknologi informasi. Teknologi yang digunakan hampir di semua bidang, salah satunya bidang pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan bangsa dan negara karena pendidikan merupakan penentu kualitas sumber daya manusia. Sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini, yaitu teknologi informasi, muncul inovasi baru dalam dunia pembelajaran yang sering kita kenal yaitu e-learning. Model pembelajaran elektronik atau e-learning ini dapat memudahkan pembelajaran dari jarak jauh sehingga lebih efisien. E-learning merupakan salah satu bentuk metode pembelajaran yang saat ini dianggap menjadi solusi pendidikan bagi siswa yang tidak dapat hadir secara fisik ke dalam mata kuliahan atau pembelajaran. Pemanfaatan e-learning diharapkan dapat memotivasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan di Indonesia. Kita masuk ke tujuan dan manfaat. Tujuan: mengetahui pengertian e-learning, mengetahui penerapan e-learning dalam pembelajaran, mengetahui manfaat e-learning dalam dunia pendidikan. Manfaat: memahami pengertian e-learning, memahami tentang penerapan e-learning dalam pembelajaran, memahami manfaat e-learning bagi dunia pendidikan. Tentunya ada dampak positif dan negatif dari pembelajaran online menggunakan media e-learning tersebut. Yang pertama, dampak positifnya yaitu meningkatkan partisipasi keaktifan peserta didik, meningkatkan kemampuan belajar mandiri peserta didik. Ketiga, materi lebih mudah diserap. Keempat, ikon-ikon yang disediakan oleh pendidik dan e-learning juga memiliki fasilitas multimedia yang berupa suara atau video. Kelima, lebih ringkas atau tidak terbit-belit. Adapun dampak negatifnya yaitu kesulitan memahami sistem yang ada di dalam e-learning. Kedua, adanya batasan waktu dalam pengumpulan absensi atau dalam bentuk tugas. Ketiga, bagi peserta didik yang wilayahnya tidak strategis, sangat kesulitan untuk mengakses e-learning. Keempat, kurangnya penguasaan terhadap teknologi mengakibatkan kesulitan dalam menggunakan e-learning secara maksimal. Kita masuk ke software dan hardware yang ada di dalam e-learning. Teknologi pada e-learning terbagi menjadi dua, yaitu hardware dan software, di mana hardware merupakan teknologi alat, yaitu berupa laptop, proyektor LCD, notebook, dan tablet, juga komputer. Yang dimana software yaitu teknologi sistem ada 1. Learning Management System atau LMS, kedua Learning Content Management System atau LCMS, ketiga Social Learning Network atau SLN. Sekarang kita masuk ke pembahasan, yaitu pengertian e-learning. E-learning merupakan gabungan dari dua kata, yaitu elektronik dan learning belajar. Jadi e-learning adalah belajar menggunakan alat elektronik. Lebih jelasnya yaitu e-learning merupakan proses belajar mengajar antara guru dan siswa tanpa harus bertatap muka. Hal itu dikarenakan karena elektronik yang terakses dengan internet sehingga siswa dapat belajar dimanapun dan kapanpun tanpa harus datang ke kampus ataupun ke sekolah. Selanjutnya yaitu penerapan e-learning dalam pembelajaran. Penerapan pada pembelajaran dengan sistem e-learning diharapkan dapat membantu para pengajar dalam mendistribusikan dan menyampaikan bahan ajar mereka tanpa harus berada di kelas dan dapat memaksimalkan waktu pembelajaran selain waktu pembelajaran yang di kelas yang terbatas.
Metode yang digunakan dalam metode penelitian ini yaitu RED atau Rapid Application Development, di mana tahapannya dimulai dari rencana kebutuhan atau requirement planning, proses desain sistem atau desain sistem, dan implementation. Dengan penerapan pelajaran berbasis learning, diharapkan pada akhirnya nanti dapat menciptakan sarana interaksi untuk guru dalam siswa dengan kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efisien dan lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Manfaat learning dalam dunia pendidikan yaitu mempermudah interaksi dan pemahaman antara peserta didik dengan materi atau pembelajaran yang diberikan, dapat belajar atau mereview ulang bahan ajar materi setiap saat. Jika peserta didik memerlukan tambahan informasi terkait pembelajaran, mereka bisa langsung mengakses internet dengan mudah. Penggunaan e-learning juga membuat peserta didik yang dari biasanya pasif menjadi aktif untuk bertanya. Sekarang kita masuk ke sisi keamanan dari e-learning. Pertama, menggunakan mekanisme SMS. Kedua, menggunakan mekanisme biometrik. Ketiga, menggunakan mekanisme token. Dan keempat, menggunakan mekanisme digital signature. Pandangan untuk kedepannya yaitu pandangan saya adalah mampu mengarahkan para siswa yang sebelumnya yang memiliki orientasi pengguna internet dalam permainan atau game maupun di jaring sosial atau media sosial. Diharapkan dengan adanya learning, diharapkan para siswa yang belajar sebelumnya mengharuskan para siswa hadir dalam pembelajaran dapat belajar dari jarak jauh menggunakan e-learning. Hal ini tentu akan berpengaruh positif bagi pendidikan di Indonesia. Yang terakhir adalah penutup. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa learning bukan merupakan sistem pembelajaran yang individualis, tetapi juga dapat diterapkan dengan kelompok. Hanya saja pelaksanaannya menuntut peserta didik untuk belajar mandiri dengan menggunakan teknologi yang ada. E-learning merupakan sistem pembelajaran yang bersifat fleksibel, karena dalam pembelajarannya dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, tanpa harus bertatap muka secara langsung atau face-to-face. E-learning juga dapat meningkatkan kemampuan dan kreativitas penggunanya. Diharapkan dengan adanya sistem e-learning ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.